Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat selalu. Dan yang baru sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Setelah Sintayong dipecat, kini muncul rumor yang sangat kencang sekali bahwa Patrick Kluivert jadi pelatih timnas Indonesia dan Van Gaal ya, menjadi direktur teknik skuad Garuda, membuat gempar media Belanda. Sejumlah media negeri kincir angin memberitakan kabar keduanya yang akan berkolaborasi untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ya, setelah Kluivert, Van Gaal juga akan bekerja sama untuk Indonesia. Tulis primer dalam judulnya, Louis van Gaal mengejutkan dengan pekerjaan baru dan bertemu kenalan lama. Tulis M. Orang dalam judulnya, beritanya Van Gaal mengejutkan dengan tantangan baru di luar negeri. Tulis media Van Insight dalam judulnya, artikelnya Van Gaal bikin kejutan dengan pekerjaan internasional barunya. Tulis Ajak Fantastik ya, dalam beritanya, Patrick sendiri ragukan melatih tim Indonesia dengan sederetan kontroversinya. Namun hal itu berbeda karena kolaborasi dengan Louis van Gaal ya. Terbukti kolaborasi keduanya terjadi setelah Louis terjun ke dunia kepelatihan. Van Gaal menarik Louis Patrick jadi stafnya kala menukangi AS Alkmaar ya, di musim tahun 2028-2029. Keduanya kembali menghadirkan gelar saat itu ya, bikin kejutan dengan menjuarai Eredivisie tahun 2008 dan 2009. Kerjasama antara Van Gaal dan Louis Patrick sendiri kembali terjalin di timnas Belanda pada rentang tahun 2012 dan tahun 2014. Kala itu Kluivert menjadi asisten dari Van Gaal yang merupakan pelatih kepala The Orange. Meski gagal menghadirkan gelar, namun Van Gaal dan Kluivert mampu mengantarkan Belanda menempati peringkat 3 di Piala Dunia tahun 2014. Meski dengan posisi yang berbeda, di timnas Indonesia nantinya akan berkolaborasi dengan keduanya sebagai mana yang diberitakan di media-media mainstream ya, dan akan menggantikan Sintayong. Nah, berbicara dengan Sintayong, pasti kita akan membicarakan warisan Sintayong yang tak mungkin terlupakan bagi sepak bola Indonesia. Yang pertama, filosofi sepak bola modern. Sintayong mewariskan filosofi tersebut dengan permainan dan taktik sepak bola modern bagi timnas Indonesia, khususnya untuk gaya sepak bola di klub-klub Indonesia. Beberapa klub di Indonesia kini secara tak langsung meniru gaya permainan Sintayong saat melatih timnas Indonesia. Beberapa hal yang seperti taktik bertahan dan menyerang, kemampuan pemain yang cukup mobil atau dinamis, hingga trik di dalam sepak bola seperti teknik lemparan ya, lemparan jarak jauh, dan teknik tendangan bebas juga kerap kali diperagakan oleh klub-klub asal Indonesia ya. Jadi yang kedua ya, rekor Sintayong untuk timnas Indonesia selama 5 tahun melatih timnas Indonesia, memiliki sejumlah rekor untuk skuad Garuda ya. Dari beberapa sumber ya, beberapa rekor itu antara lain yang lolos ke babak 16 besar Piala Asia tahun 2023, lolos ke putaran final Piala Asia tahun 2023, dan lolos putaran final Piala Asia tahun 2027. Sukses masuk sebagai semifinalis Piala Asia U23 tahun 2024
dan juga rekor timnas Indonesia berada di ranking 125 dunia. Dalam 10 tahun terakhir tentunya masih banyak lagi rekor pelatihan Sintayong ya, asal Korea Selatan itu yang tak disebut di atas, masih banyak lagi ya untuk timnas Indonesia. Rekor yang ketiga, pemahaman kebugaran fisik ya, itu ya, tak dipungkiri efek dari metode dan pemahaman Sintayong di timnas Indonesia. Banyak pemain kini cukup gencar ya, gencar meningkatkan kemampuan fisik dasarnya agar dapat dilirik atau bisa tembus ke tim nasional. Bahkan hal ini pun cukup diakui atau bisa atau mengubah cara berpikir persepak bola Indonesia agar lebih modern. Nah, jadi itu adalah beberapa prestasi Sintayong ya, dengan dia ditorehkan oleh keahliannya dengan tekniknya yang sampai sekarang masih melekat di timnas Indonesia. Dan perlu diketahui, kemarin kepergian Sintayong itu kalau kita lihat sangat menyedihkan ya. Saya sendiri haru melihat Sintayong itu menangis ya. Pelatih asal Korea Selatan Sintayong ditunjukkan reaksi pertama pasca dipecat oleh PSSI sebagai nakoda timnas Indonesia. Melalui Instagram pribadinya, Sintayong mengunggah ulang video yang diposting oleh kiper Hernando Ari. Video itu memperlihatkan momen pemain timnas Indonesia dan Sintayong menangis karena gagal lolos ke Piala Olimpiade Paris tahun 2024. Hal itu seolah menandakan bahwa Sintayong cukup terpukul dengan keputusan PSSI ini. Bahkan unggahan tersebut cukup mewakili perasaan Sintayong yang begitu sedih akan kembali pulang ke kampung Korea Selatan ya. Bagaimana tidak ya, sudah 5 tahun menjiwai seakan-akan negara Indonesia dan jadi negara keduanya, tanpa ada hujan, tanpa ada angin, dipecat dari PSSI ya. Siapapun akan menangis karena negara ini sudah terlanjur dicintai dia dan sekeluarganya. Tapi itulah yang namanya persepak bolaan. Maka dari itu, tangisan Sintayong kemarin itu sangat mendalam dan perlu kita sampaikan. Terima kasih Sintayong telah berbuat banyak untuk timnas Indonesia. Selamat jalan, semoga kita ketemu lagi. Terima kasih, Merdeka.